Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik terus memadati stasiun Bandung untuk mudik menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. KAI Daob 2 Bandung sudah menjual lebih dari 260.000 tiket selama musim mudik. Menurut sejumlah penumpang, meski sempat kesulitan untuk mendapatkan tiket kereta api, namun mereka tetap memilih jasa transportasi kereta api untuk menghindari macet. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Bandung akan terjadi pada Rabu esok, mengingat sudah memasuki libur Nyepi dan libur Lebaran. Kebumen, terus tapi berhentinya di stasiun Gombong. Stasiun di Gombong. Iya. Itu rencana berapa lama mudiknya tadi? Kayaknya hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu. Kenapa milih mudik hari ini sih, Teh? Karena dapat tiket hari ini. Susah, kendala gitu waktu tadi malam tuh kan, tiba-tiba aplikasinya error, terus dibantu sama kakak dipesenin kayak gitu. Akhirnya bisa dapat waktu tadi subuh gitu dapatnya. Tujuannya kemana? Ke Karawang. Karawang. 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi arus mudik roda 4 yang melalui ruas tol Palimanan Kanci mulai menunjukkan peningkatan. Namun arus kendaraan menuju ke Jawa Tengah masih lancar. Arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci siang ini terpantau ramai lancar. Namun di kilometer 207 arus kendaraan mulai menunjukkan peningkatan. Sementara kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 207 juga belum menunjukkan antrean. Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Jabar telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Lonjakan pemudik terjadi di Pelabuhan Makassar, mayoritas pemudik akan bertolak ke Surabaya dan Jakarta. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, mengatakan puncak arus mudik melalui kapal laut diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun berdasarkan data sementara, lonjakan penumpang sudah mulai terlihat sejak 11 Maret 2026. Secara keseluruhan, sejak 1 hingga 15 Maret 2026, Pelni mencatat 19.193 penumpang telah berangkat dari Makassar menuju berbagai daerah. Adapun tujuan pelabuhan favorit para pemudik dari Makassar antara lain Surabaya, Bau-Bau, serta Bima. Arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang juga terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Sejumlah kendaraan sumbu 3 masih ada yang nekat melintas. Padahal dalam SKB yang dikeluarkan mulai 13 Maret 2026, selama mudik Lebaran, kendaraan besar khususnya sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Kini petugas akan memberi peringatan secara tegas, mengeluarkan kendaraan sumbu 3 ke jalan arteri. Petugas meminta para pemudik mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berhenti di bahu jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Lima hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor untuk menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Sementara itu hingga Minggu malam suasana arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terus mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa. Ribuan pemudik motor terpaksa harus terjebak kepadatan lantaran harus berbagi giliran dengan pengendara warga lokal.
Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dari Polresta Cirebon disiagakan untuk pengaturan arus lalu lintas. Sementara itu pemirsa, calon penumpang mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Mereka akan menuju kampung halaman, terutama tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dipadati ribuan calon pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tak hanya membawa keluarga dan teman, para calon pemudik ini juga membawa barang bawaan yang cukup banyak dan berukuran besar. Miranda, salah satu calon pemudik tujuan Palembang, baru bisa pulang kampung lantaran baru mendapatkan cuti libur dari tempat kerjanya. Ia mengeluhkan kenaikan harga tiket sekitar 40% dari Rp500.000 menjadi Rp750.000. Harga tiketnya seperti apa, Mbak? Udah naik belum? Udah naik, udah melonjak naik ini. Dari berapa ke berapa? Ini dapat tiketnya harga 750. 740. Sebelumnya emang kalau hari biasa berapa tuh, Mbak? Hari biasa 550 lah, sekitar segitu. Naik berapa tuh, Pak? 200 apa? Iya, naik 200 setengah lah. Ini keberatan nggak, Pak, dengan kenaikan harga ini? Ya lumayan sih buat kita yang mau pulang kampung mah. Sementara Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengungkapkan terjadi peningkatan 40% penumpang dibanding hari biasa. Lebih dari 1.700 calon pemudik sudah diberangkatkan. Di mana data kemarin di H-7 terpantau sudah 1.779 orang yang berangkat melalui Terminal Bus Kalideres. Pemudik rata-rata tujuannya paling banyak itu ke Jawa Tengah, berikutnya itu ke Sumatera, lalu ke Jawa Barat. Guna mengantisipasi lonjakan calon pemudik, pihak Terminal Bus Kalideres akan mengerahkan 70 bus bantuan yang telah disiapkan untuk mengangkut calon pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Pemirsa, hingga Minggu malam Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang akan mudik. Rute Indonesia Timur menjadi pilihan para pemudik di penerbangan malam hari. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam masih dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat H-6 jelang Hari Raya Idul Fitri, tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Bahkan pada hari ini diperkirakan mencapai 174.023 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.159 penerbangan atau naik 28% dibandingkan hari biasa. Jumlah ini belum termasuk extra flight yang diajukan oleh maskapai. Puncak arus mudik diprediksi pada H-3 Lebaran atau tanggal 18 Maret 2026. Pada musim Lebaran ini tiket pesawat mengalami kenaikan mencapai 30%. Di hari ketiga operasi ketupat 2026, 25% kendaraan pemudik telah meninggalkan Jakarta. Sementara 75% lagi atau 3,2 juta kendaraan perlahan akan mulai meninggalkan Jakarta hingga puncak arus mudik 17 dan 18 Maret 2026. Arus mudik Lebaran 2026 sudah dimulai, sejumlah ruas jalan sudah dipenuhi kendaraan pemudik. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada hari ketiga operasi ketupat 2026 hingga Minggu sore, kondisi arus lalu lintas masih dalam taraf landai. Namun untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas, aparat kepolisian telah menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas seperti kontraflow hingga buka tutup jalur. Nanti akan dilakukan parameter-parameter manajemen lalu lintas, baik itu one way dan kontraflow. Diawali dari kontraflow lajur 1 dengan parameter tadi sudah dijelaskan 5.500 1 jam berturut-turut kendaraan melintasi arah ke Transjawa. Yang kedua, 1 jam kedua berturut-turut 6.400 baru kontraflow lajur 2. Baru nanti kita akan eksekusi apakah harus dilakukan one way sepenggal tahap pertama.
Hingga Minggu sore, 25% kendaraan sudah meninggalkan Jakarta, artinya ada 75% atau 3,2 juta pemudik akan keluar dari Jakarta, sementara puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 17 dan 18 Maret mendatang. Operasi Ketupat akan berlangsung dari 13 hingga 25 Maret mendatang. Dalam Operasi Ketupat 2026, aparat kepolisian tidak hanya ditempatkan di berbagai titik arus mudik, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membeli tiket mudik. 10 calon pemudik di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah tertipu tiket palsu. Barcode tiketnya tidak terbaca sistem hingga terpaksa membeli tiket baru. Nasib malam dialami 10 calon pemudik tujuan Surabaya ini yang menjadi korban penipuan di Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur. Tiket KM Kirana 3 yang mereka beli ternyata palsu. Penipuan terungkap saat korban hendak check-in di pelabuhan. Petugas tidak dapat memproses keberangkatan karena barcode tiket yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp tidak terbaca oleh sistem. Dari 10 korban, 7 diantaranya akhirnya terpaksa membeli tiket baru agar tetap bisa berangkat. Sementara 3 lainnya gagal berangkat sesuai jadwal. Kan mau check-in katanya petugas di sini kan nggak bisa masuk. Pak, kalau boleh tahu beli tiketnya udah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Harganya, Pak? Oh, ini 480. Dari mana Pak kalian dapat beli tiketnya tuh di mana? Aplikasi atau dari Facebook? Kan biasanya kan dari teman tuh kan pernah beli sama orang itu kan. Jadi kita ikut teman itu kan gitu. Pak, biasanya memang tiap tahun beli sama teman atau baru pertama tahun ini, Pak? Baru pertama. Biasanya ke kantor kan kita kan jauh gitu kan kemarin kan. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan agar lebih waspada dengan membeli tiket di agen resmi atau melalui situs web resmi perusahaan untuk menghindari calo maupun penipuan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini menjadi jelang puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Gerbang tol Cikampek Utama pagi ini masih terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Namun lonjakan kendaraan diprediksi mulai terjadi pada siang hingga malam nanti lantaran banyak perusahaan yang sudah memberlakukan cuti lebaran secara bersamaan. Pemudik di Pelabuhan Merak, Banten sejak pagi hingga siang ini masih normal. Pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus maupun penumpang perorangan belum menunjukkan antrean signifikan. Volume kendaraan pemudik yang keluar dari Jawa menuju Sumatera mulai meningkat di area Pelabuhan Merak, Banten. Sedikit meningkat dibandingkan minggu kemarin. Namun kendaraan para pemudik yang menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terhitung normal. Kepadatan di Pelabuhan Merak diperkirakan baru akan berlangsung pada malam hingga dini hari. Untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus mudik, ASDP bersama pihak kepolisian menyiapkan sejumlah skema pengaturan lalu lintas. Di antaranya adalah penerapan delaying system, buffer zone atau kantong parkir, dan single tiket. Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026 sudah ada rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama dan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa terkait dengan situasi lalu lintas pada siang ini terpantau masih ramai lancar di gerbang tol Cikampek Utama. Namun meskipun masih terpantau ramai lancar, namun volume kendaraan bisa dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ini cukup meningkat. Bahkan data yang kami dapatkan pada kemarin saja dalam satu hari semenjak diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 30%, ini sudah ada lebih dari 168.000 kendaraan dalam satu hari yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk
diskon tarif tol sendiri ini berlangsung selama 2 hari mulai kemarin sampai dengan saat ini, dan hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif tol berlaku. Namun belum diketahui juga apakah nanti akan ada perpanjangan atau tidak, mengingat untuk arus mudik sendiri puncaknya akan berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2026. Kemudian jika kita lihat juga untuk rata-rata kecepatan kendaraan yang baik itu melintas ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya mengarah ke tol Trans Jawa, ini di rata-rata kecepatan 70 sampai dengan 80 km per jam, sehingga ini masih bisa dikatakan landai. Belum juga terlihat ada penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Kemudian juga untuk sistem rekayasa lalu lintas juga pihak polisi sudah mempersiapkan secara matang. Namun kembali lagi, untuk rekayasa sendiri akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah jika nantinya 5.000 kendaraan dalam 1 jam ini sudah terlihat ada penumpukan volume kendaraan, maka akan diberlakukan terlebih dahulu secara bertahap seperti kontraflow secara lokal ataupun secara nasional. Kemudian jika memang sudah tidak menampung lagi, akan diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah tol Trans Jawa, karena memang didominasi kendaraan dari plat nomor B atau daerah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa. Selain itu juga jika memang para pemudik sudah mulai merasa kelelahan akibat mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, ini disarankan untuk menepikan kendaraan di rest area terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama microslip ataupun gagal fokus untuk melakukan perjalanan. Kemudian mengingat juga saat ini cuaca sedang tidak menentu, bisa dikatakan pagi sampai dengan siang ini panas terik seperti saat ini dengan suhu di atas 35 derajat Celcius. Kemudian jika sore hari ini bisa berubah menjadi panas ataupun hujan, karena itu juga menyebabkan daya tahan imun tubuh menjadi turun. Selain itu juga pentingnya cek kendaraan sebelum berkendara untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing guna terciptanya mudik aman dan juga lancar sampai dengan kota tujuan. Ini juga bisa kita gambarkan dengan kondisi yang kemarin ketika pukul 6 pagi ini sempat terjadi ada kecelakaan lalu lintas di kilometer 71, yang mana kendaraan Grand Max ini menghantam buntut truk yang sedang melaju akibat diduga microslip ataupun kelelahan. Sehingga inilah yang menjadi perhatian dan juga atensi bagi calon pemudik yang ingin melakukan perjalanan agar disiapkan secara matang berbagai prasarananya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Priska. Ya, terima kasih Nata. Kita beralih ke Salam. Salam, bagaimana arus mudik di sana? Apakah sudah ada lonjakan penumpang? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini terpantau normal cenderung lengang. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik Lebaran 2026 ini. Bahkan dari PT ASDP sendiri mencatat bahwa dalam kurun waktu 24 jam pada hari kemarin ini ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah menyeberang menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini kondisinya cukup meningkat ya, sekitar kurang lebih 40,8% jika dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya. Dan memang dari PT ASDP sendiri ini juga melakukan mitigasi, salah satunya dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas yang rencananya ini sudah mulai diberlakukan memang hingga tanggal 20 Maret mendatang, misalnya mulai dari delay system maupun juga single tarif begitu, atau juga single tiket. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa kami juga sempat berbincang begitu bersama dengan sejumlah pemudik yang hendak berangkat atau juga menyeberang ke Pulau Sumatera begitu, yang mereka juga sengaja untuk memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap, terutama pada malam hari hingga pagi dini hari untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada saat ini nih, bahwa untuk suhunya sendiri di Pelabuhan Merak saat ini sudah lebih dari 30 derajat Celcius, yang tentunya ini membuat masyarakat juga merasa khawatir jika keluar dari kendaraannya karena memang panas terik matahari ini sangat menyengat kondisinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, Priska, untuk arus kendaraan sendiri memang masih didominasi oleh plat B asal Jakarta dan juga sekitarnya, yang mereka juga ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di kampung halaman, yang ini juga menjadi menghindari juga terjadinya kepadatan menjelang Lebaran, yang mereka sendiri juga pada akhirnya memilih waktu perjalanan mudik jauh-jauh hari sebelum puncak arus mudik yang rencananya ini diprediksi akan terjadi pada hari esok dan juga lusa. Priska.
Ya, terima kasih Nata dan Salam melaporkan situasi terkini arus mudik Lebaran 2026. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan. Pemirsa, puncak arus mudik, sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi ngirit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawa ini cucu. Oh, bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Nah, harapannya di Lebaran kali ini dengan kirim bayi ke kampung halaman berapa? Senang banget, karena Lebaran pertama sih punya bayi. Tanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau. Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Ini tiap tahun, Pak? Tiap tahun. Keluarga. Berarti menghemat ongkos, Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Jalur Pantura juga diramaikan oleh pemudik yang membawa burung peliharaan. Mulai dari burung merpati, kenari hingga cucak ijo turut diboyong ke kampung halaman. Gelombang arus mudik terus terjadi di jalur Pantura pada Minggu pagi. Data Dinas Perhubungan mencatat hari kemarin 20.000 kendaraan melintas di jalur Pantura Cirebon. Selain kendaraan bermotor, kepadatan kendaraan juga terjadi karena banyaknya truk besar melintas di jalur Pantura. Dari mana burungnya? Dari Jakarta Utara. Dibawa? Karena hobi. Oh, hobi? Iya. Dibawa gitu? Iya. Buat dilombain atau gimana, Bang? Buat di ternak. Oke. Iya. Takut mati ya? Pemirsa, Lebaran 2026 diprediksi akan terjadi perbedaan hari. Majelis Ulama Indonesia memprediksi Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Sedangkan Muhammadiyah sebelumnya telah mengumumkan Lebaran jatuh pada sehari sebelumnya, yakni Jumat 20 Maret 2026. Pemerintah menjadwalkan sidang isbat penentuan 1 Syawal pada Kamis mendatang. Namun sejumlah perkiraan penentuan Idul Fitri sudah mengemuka, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Khalil Nafis memprediksi Lebaran 2026 atau 1 Syawal 1447 Hijriah sebagaimana puasanya, kayaknya lebarannya juga beda-beda kita. Ya, Muhammadiyah menyampaikan berlebaran pada tanggal 1 Syawal. Ya, tapi 1 Syawalnya bertepatan dengan 20 April. Persis itu sudah mengumumkan tanggal 21 itu lebarannya karena tidak imkanur ru'yah. NU nunggu ru'yah, tapi sepertinya tanggal 21 NU itu. Kenapa? Menurut hitungan falaknya, seluruh Indonesia tidak sampai 3 derajat. Yang paling tinggi di Aceh itu cuman 2,51 derajat, elongasinya 61. Sementara ketentuan kriterianya minimal imkanur ru'yah, bulan bisa dilihat kalau di atas 3 derajat
lalu elongasinya minimal 6,4 derajat. Nah nanti biasanya ada ini yang pengen lebaran bareng nggak melihat bulan, bersaksi melihat bulan. Padahal yang dilihat itu kunang-kunang. Ya. Oleh karena itu pemerintah kita minta bijak nantinya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya serahkan saja. Ya, pemerintah kan bukan menetapkan berdasarkan kesepakatan orang-orang yang melihat. Kalau memang itu mengikuti metodenya, metode ru'yah, imkanur ru'yah sebagaimana kesepakatan Mabim, maka pemerintah ikutilah Mabim. Lebarannya dua. Pemirsa, 6 hari jelang Lebaran, kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pagi tadi masih ramai lancar. Pagi tadi, arus lalu lintas terpantau sepi dan belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalur selatan Lingkar Gentong menghubungkan wilayah Jawa Barat, diantaranya Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Puncak kepadatan diprediksi 2 hari jelang Lebaran. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Muharlin di jalur selatan Lingkar Gentong. Selamat siang Muharlin, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana siang ini? Selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini di 6 hari menuju puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026. Kondisi arus lintas di sini masih terpantau normal, ramai lancar begitu sejak pagi tadi, yang mana jalur kami juga belum melihat adanya kepadatan dan juga lonjakan dari kendaraan pemudik yang akan melintas di jalur Lingkar Gentong ini sendiri, yang mana memang jalur Lingkar Gentong ini menjadi jalur pilihan bagi sebagian besar warga, khususnya warga yang berasal dari Jawa Barat. Dan juga jalur Gentong ini menghubungkan sejumlah daerah di Jawa Barat, diantaranya Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis yang menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Untuk perkiraan atau prediksi dari lonjakan kendaraan yang terjadi di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini diprediksi akan terjadi pada hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan melintasi Lingkar Gentong ini untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ini guna untuk menghindari kemacetan yang memang sering terjadi biasanya menuju atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kami juga menghimbau ini kepada masyarakat yang perlu diperhatikan juga, di mana terkait dengan medan jalan di Lingkar Gentong ini sendiri yang memang cukup ekstrim begitu, dengan banyaknya tikungan tajam, kemudian jalan menanjak dan menurun yang cukup ekstrim. Ini yang turut harus diperhatikan begitu bagi para pemudik yang melintasi jalur Lingkar Gentong ini. Dan juga yang hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya untuk para pemudik ini, kami menghimbau para pemudik untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari pengecekan lampu kendaraan, kemudian pengecekan roda-roda kendaraan, dan juga pengecekan sistem pengereman. Dan yang tidak kalah pentingnya, Priska dan juga pemirsa, kondisi yang harus diperhatikan ini kondisi bagi pengendara begitu yang melakukan atau mengemudi kendaraan, untuk memastikan Anda yang mengemudi ini harus dalam kondisi fit begitu, hingga nantinya Anda bisa selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Dan kemudian untuk keselamatan dan juga keamanan ini dari pihak kepolisian sendiri, dari Polres Tasikmalaya Kota ini sudah mempersiapkan atau memasang CCTV di sepanjang 30 km jalur Lingkar Gentong yang disiapkan. Kemudian juga ada sejumlah titik-titik yang disiapkan pos-pos pelayanan terpadu yang mencakup pos pelayanan kesehatan dan juga pos pelayanan keamanan. Ini berfungsi atau berguna bagi para Anda pengemudi yang mungkin kelelahan di jalan ini, untuk bisa rehat sejenak atau beristirahat sejenak untuk kembali sebelum kembali melakukan perjalanan mudik Anda. Kembali ke Priska. Ya, terima kasih rekan Muharlin, selamat bertugas kembali.
Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam terminal bus Kalideres Jakarta Barat dipadati ribuan calon. Pemirsa, Amerika umumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik tiga negara ini akan menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini.
Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Pemerintah Iran mengungkapkan besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat Israel yang masih berlangsung. Ratusan wanita dilaporkan tewas dan puluhan ribu fasilitas sipil rusak. Pemerintah Iran memaparkan dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap warga sipil serta infrastruktur pada hari Sabtu waktu setempat. Dalam konferensi pers, juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani menyebut sedikitnya 223 wanita tewas dan 2.729 terluka. 16 tenaga medis gugur, 35 pusat medis, 152 unit kesehatan dan 32 ambulans rusak, 5 diantaranya tidak dapat diperbaiki. 120 sekolah mengalami kerusakan serius dan setidaknya 206 guru dan siswa telah gugur. Serangan juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas sipil di berbagai wilayah Iran. Sebanyak 42.914 unit sipil mengalami kerusakan termasuk unit rumahan. Sekitar seperempat dari jumlah kerusakan tersebut dilaporkan berada di ibu kota Tehran. به صورت حماسی‌تر از هر سال برگزار کردن. 42914 واحد غیرنظامی آسیب دیده که 36489 واحد مسکونی بوده و در این بین از این عدد 10,000 واحد در استان تهران قرار داره و 6179 واحد تجاری هم آسیب دیده. تعداد شهدای زن 223 و تعداد مصدومین زن 2729 نفر هست. ادامه گزارش در مورد آسیب‌ها باید عرض بکنم که 43 واحد پایگاه‌های اورژانس آسیب دیده، 3 واحد به صورت کامل تخریب شده. آمبولانس‌های آسیب دیده ما 32 دستگاه هستند. 5 دستگاه به صورت کامل تخریب شده و اتوبوس آمبولانس آسیب دیده هم 2 دستگاهه و مراکز درمانی آسیب دیده هم 35 واحد هستند و واحدهای بهداشتی آسیب دیده هم 152 واحد و تعداد شهدای سلامت هم بالغ بر 16 نفر. Kerusakan juga turut berdampak pada sejumlah situs bersejarah seperti Menara Azadi serta Kompleks Farahapa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Benarkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang kita lihat di layar televisi adalah sosok asli atau sekedar rekayasa komputer? Dugaan penggunaan teknologi deepfake kini mengguncang publik, mulai dari kejanggalan fisik hingga spekulasi kondisi sang pemimpin sebenarnya. Perang informasi pun kian panas. Publik ini menyoroti tajam rekaman video terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kejanggalan paling fatal muncul saat netizen menemukan adanya jari ke-6 dari tangan sang pemimpin di tengah konferensi pers. Kejanggalan teknologi AI dalam menyusun anatomi tubuh ini memicu keraguan massal. Tak heran saat muncul video lanjutan Netanyahu yang sedang santai menyeruput kopi, mesin deteksi AI langsung memberikan vonis ini adalah konten deepfake atau palsu. Pertanyaannya, siapa yang bermain di balik layar? Muncul dugaan kuat bahwa tim intelijen sedang menggunakan video berrekayasa untuk menyembunyikan lokasi bunker Netanyahu agar tidak terendus serangan presisi. Namun ada pula kemungkinan bahwa ini adalah propaganda hitam dari pihak lawan dengan menyebarkan video AI yang sengaja dibuat tak sesuai anatomi. Musuh ingin membangun narasi bahwa Netanyahu sebenarnya sedang kritis atau tewas demi menghancurkan moral pasukan di lapangan. Terlepas dari siapa pelakunya, fenomena ini membuktikan bahwa piksel kini menjadi senjata yang sama mematikannya dengan peluru.
Strategi menampilkan ketenangan pemimpin melalui video AI bertujuan mengecoh lawan dan menenangkan warga. Namun di era transparansi digital, setiap distorsi gambar sekecil apapun justru jadi bumerang yang meruntuhkan kredibilitas negara di mata dunia. Pemirsa, berikutnya kita akan menuju ke Komisi 3 DPR untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Perkembangan informasi yang tidak tepat. Saya aja sampai kemarin malam masih pikir itu gambar beneran. Ya. Ternyata saya cek, saya telepon, wah itu AI bang, kata teman-teman di Polri. Jadi apalagi di masyarakat, ya saya minta tolong ya situasi seperti ini harus sangat responsif ya teman-teman Polri ya merespon ini ya kepada masyarakat ya kita berterima kasih antusiasmenya ya masyarakat antusias untuk bagaimana pelaku bisa tertangkap. Niatnya itu pasti ya kan, nggak ada niat lain-lain masyarakat, nggak ada niat yang baik, tapi berhati-hati jangan sampai niat baik kita justru menjadi masalah lain. Oke ya, terakhir ya. Oke. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari DPR kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai serangan ke Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran rudal salvo balistik dalam gelombang ke-51 operasi True Promise 4. Rekaman tersebut dibagikan Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan puluhan rudal tengah disiapkan untuk diluncurkan. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa serangan itu diarahkan ke pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Kharj di Arab Saudi. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Kharj, pusat ekspor minyak utama Iran yang bertanggung jawab atas sekitar 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Ya, sebelumnya Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan drone dan rudal milik Angkatan Udara yang menargetkan pangkalan-pangkalan tentara Amerika dan juga Israel. Serangan ini disebut sebagai gelombang ke-50 dalam operasi True Promise 4. Militer Iran menyatakan operasi dilakukan menggunakan drone bunuh diri dan drone presisi yang menargetkan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Diduga drone dari Amerika, Korps Garda Revolusi Islam merilis video keberhasilannya menghancurkan pesawat tak berawak tersebut. Sebuah tayangan dari IRGC memperlihatkan puing-puing logam yang masih terbakar dan satu baterai yang bertuliskan Made in USA. Penghancuran diduga drone Amerika ini terjadi di Bandar Udara Abbas. Hingga video ini ditayangkan, pihak Amerika belum memberikan komentarnya. Kejadian ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Angkatan Laut dan Udara Iran telah dihancurkan. Pemirsa, Iran terus membombardir fasilitas strategis Irak. Di hari yang sama serangan udara Iran menghantam kilang minyak Lanas di Kurdistan dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Serangan drone menghantam kilang minyak Lanas di kota Erbil, wilayah Kurdistan, Irak pada hari Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan penghentian sementara operasional kilang minyak tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak berwenang kini memperketat pengamanan di fasilitas energi di Erbil untuk mengantisipasi serangan lanjutan. Di hari yang sama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal Iran. Terlihat kobaran api dan asap tebal membumbung dari dalam kompleks diplomatik tersebut.
Insiden ini menandai serangan kedua terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad sejak dimulainya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran. Media Iran melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan sistem pertahanan udara kedutaan dan mengklaim berhasil menghancurkan landasan helikopter di dalam kompleks tersebut. Hingga saat ini, pihak otoritas terkait masih melakukan pendataan terhadap dampak kerusakan. Kepulan asap hitam membumbung di atas area kilang minyak di dekat pelabuhan di Fujairah, Uni Emirat Arab. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu setelah sebuah drone dicegat dan meledak di area kilang minyak, menurut pihak berwenang. Menurut Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab, 9 rudal balistik dan 33 drone ditembakkan ke arah Uni Emirat Arab pada hari Sabtu. Jumlah total proyektil yang ditembakkan ke negara itu sejak 28 Februari termasuk 1.600 drone, 294 rudal balistik, dan 15 rudal jelajah. Pemirsa, perang di Timur Tengah makin memanas. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramlah dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramlah yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramlah yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Ya pemirsa, eskalasi ketegangan di Timur Tengah kian memanas menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu gelombang kemarahan di berbagai negara. Aksi protes pun meletus di sejumlah kota termasuk di depan kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem. Para demonstran berkumpul di dekat kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem untuk mengutuk operasi militer Israel terhadap Lebanon dan Iran. Masa menerikan slogan-slogan keras sambil mengacukan poster bertuliskan hentikan mempersenjatai Israel dan akhiri perang serangan terhadap Iran. Dalam aksi yang syarat simbolisme, sejumlah warga Yerusalem muncul mengenakan seragam tahanan serta memakai topeng wajah Benjamin Netanyahu. Mereka menuduh sang Perdana Menteri sebagai penjahat perang di tengah membesarnya tekanan publik terhadap kebijakan militer Israel. Pemirsa, ratusan aktivis perdamaian di Seoul, Korea Selatan turun ke jalan mengecam keras serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ratusan aktivis perdamaian turun ke jalan di pusat kota Seoul, Korea Selatan, mengutuk serangan militer terhadap Iran yang dipimpin Amerika Serikat dan Israel. Massa bergerak melintasi kawasan Gwanghwamun sambil meneriakkan berbagai slogan dan mengangkat poster bertuliskan hentikan menyerang Iran serta hentikan membunuh anak-anak di dekat kedutaan besar Amerika Serikat. Para demonstran menuduh Washington dan Israel memperparah konflik di Timur Tengah serta menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Mereka menuntut kedua negara segera meminta maaf serta memberikan kompensasi dan reparasi kepada para korban perang. 미국과 이스라엘이 중동과 이란 등지에서 더 큰 위험을 불러일으키고 더 큰 전쟁 같은 것들을 벌이면서 무고한 사람들을 전쟁의 수렁으로 밀어넣고 있는데 그런 것들에 대해서 제대로 사과하고 무엇보다 실질적인 책임을 져야 할 것이고 그런 것들에 대해서 이 피해를 입은 무고한 이란과 팔레스타인의 민중에게 실질적인 보상과 배상이 무엇보다 실질적으로 이뤄져야 된다고 저는 생각을 합니다. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang seruan perdamaian yang semakin meluas saat konflik di Timur Tengah kini telah memasuki minggu ketiga. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih Mojtaba Khamenei akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan akan membalas kematian warganya.
Mojtaba juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mojtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Erupsi ini bahkan menyebabkan hujan abu hingga mencapai kota Payakumbuh yang berjarak lebih dari 32 km dari Gunung Marapi. Erupsi Gunung Marapi terekam CCTV dari pos pengamatan. Terlihat lava pijar terlontar dari kawah. Data pos pengamatan Gunung Api Marapi, letusan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30,2 mm dan berlangsung selama 3 menit 21 detik. Akibat erupsi ini, abu vulkanik menghujani wilayah sekitar bahkan mencapai kota Payakumbuh yang berjarak sekitar 32 km dari Gunung Marapi. Mengalami rusak di bagian mesin, sebuah kapal motor yang mengangkut 13 penumpang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah 1 jam terombang-ambing, petugas gabungan mengevakuasi 13 penumpang dari kapal motor Cahaya Pesona yang mengalami mati mesin. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah tiupan angin kencang. Kapal motor yang berangkat dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami kerusakan di bagian mesin saat berada di perairan selatan Pulau Karang Beras, Kepulauan Seribu, Jakarta. Para penumpang kapal dievakuasi ke Pulau Panggang sebelum akhirnya diangkut kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terombang-ambing selama 1 jam akibat kerusakan gearbox pada mesin. Kami langsung menuju ke TKP bersama instansi terkait, BPBD, dan kepolisian. Evakuasi berjalan dengan lancar. Pemirsa, kapal perintis KM Ganda Nusantara 17 milik PT Pelni rute pelayaran Bitung Ternate nyaris tenggelam dihantam gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Kapal mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing di wilayah perairan Maluku Utara antara Pulau Batang 2 Ternate. Kapal membawa 7 kru kapal Ganda Nusantara berlayar dari Bitung dengan membawa 7 kru kapal. Upaya perbaikan telah dilakukan, namun banyaknya air yang masuk membuat mesin tidak bisa diperbaiki. Unit siaga SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penarikan, namun kondisi gelombang yang begitu tinggi mengakibatkan upaya evakuasi hingga malam hari belum berhasil dilakukan. Belum, kita video dulu bentar. Ke informasi lain, pemirsa, untuk mengusut kasus teror air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus, polisi membuka posko pengaduan. Sementara menurut Kompolnas, polisi harus membongkar otak di balik kasus penyiraman air keras yang menimpa Andri Yunus.
Polisi telah meningkatkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis kontras Andri Yunus ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Herisa Putra menyebut dalam kasus premanisme ini, polisi telah menemukan adanya indikasi tindak pidana. Selain itu, guna memudahkan penyidikan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang Andri. Apabila mendapatkan informasi terkait dengan orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, polisi harus sigap membongkar kasus yang menimpa Andri. Anam menyebut selain menangkap pelaku, polisi juga harus bisa membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapapun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini, ya, karena ini untuk memastikan peristiwa yang sama ya tidak terulang kembali. Kamis malam, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang di kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba, ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Seketika Andri terkapar dengan luka bakar parah di sekujur tubuh. Apa yang dialami Andri Yunus ketika memantik kemarahan publik, PBB bahkan menyampaikan keprihatinan, bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Tidak hanya itu, guna mendesak polisi segera mengungkap kasus ini secara transparan, publik menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa, pemerintah memperkirakan harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia bakal terkerek naik imbas dari meletusnya konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga komoditas seperti batu bara, CPO hingga nikel berpotensi menjadi kompensasi dari risiko melambungnya harga minyak mentah dunia yang menekan APBN. Pemerintah memperkirakan harga-harga komoditas ekspor andalan Indonesia bakal terkerek naik imbas dari meletusnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, kenaikan harga komoditas seperti batu bara, minyak mentah, kelapa sawit atau CPO hingga nikel berpotensi menjadi kompensasi dari risiko melambungnya harga minyak mentah dunia yang bisa memperberat kebutuhan belanja subsidi energi dalam APBN 2026. Pasalnya konflik di Timur Tengah urut mengganggu salah satu jalur utama perdagangan migas dunia, yakni Selat Hormuz. Harga batu bara ikut tereskalasi dipengaruhi efek substitusi di mana negara-negara Eropa dan Asia mulai mencari alternatif bahan bakar dengan adanya gangguan terhadap pasokan minyak dan gas alam cair. Harga emas masih dalam tren meningkat, merefleksikan sentimen pasar yang shifting dari aset aman, yang shifting kepada aset yang dianggap aman atau safe haven. Sementara itu, harga komoditas mineral seperti nikel dan tembaga juga meningkat, tetap kuat mendukung kinerja penerimaan negara. Harga batu bara secara tahun berjalan telah mengalami kenaikan 28% hingga 10 Maret 2026. Harga batu bara juga sudah melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 4,1% secara tahunan. Sementara itu, CPO telah mengalami kenaikan 14% secara tahun berjalan menjadi 1.110,47 US dollar per ton. Nikel mencatatkan kenaikan 4,9% year to date menjadi 17.469 US dollar per ton. Demikian juga koper yang naik menjadi 12.954 US dollar per ton, emas juga naik menjadi 5.164,39 per troy ounce dengan kenaikan 75,1% year on year.
Untuk mengontrol kebutuhan pokok jelang Lebaran, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Mendak menyatakan harga kebutuhan pokok masih stabil. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyambangi berbagai kios pedagang di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi, bawang merah, cabai merah keriting, dan minyak goreng tak luput dari pemantauan. Dalam pemantauan, harga daging sapi masih bertahan di Rp140.000 per kilogram. Harga daging ayam di harga Rp40.000 per ekor dan cabai keriting di harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara minyak goreng minyak kita berada di harga Rp15.700.000. Menurut Mendak, harga ini masih dalam koridor harga eceran tertinggi dan terhitung stabil. Budi menegaskan pemerintah akan terus mengawal stok pangan nasional melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Kita tadi 15.700. Tadi kalau ayam kan 40.000 itu kan sesuai HET ya. Kemudian cabai rawit, cabai merah keriting tadi 35. 40 itu HET-nya kan 55. Bawang merah tadi 40-an, HET-nya 41.500. Kemudian minyak kita juga ada tadi 15.700 sesuai HET. Minyak second brand juga banyak ya. PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN berada di atas 9 hari operasi. Sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 hari operasi. PT PLN memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga Idul Fitri. Menurut Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo, stok energi gas bumi dan bahan bakar minyak untuk pembangkit PLN berada di atas 9 hari operasi atau HOP, sementara ketahanan batu bara untuk PLTU berada di atas 19 HOP. Tak hanya itu, PLN juga memastikan sudah melakukan perawatan atau maintenance pada infrastruktur ketenaga listrikan sejak beberapa waktu lalu, baik untuk gardu induk, pembangkit hingga transmisi. Ucapan terima kasih atas saran dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi dalam rangka Ramadan dan Idul Fitri 2026 ini. Kami melaporkan bahwa maintenance dari pembangkit sudah dilakukan jauh-jauh hari, sesuai dari Pak Menteri, kemudian juga gardu induk, transmisi, kami menyiagakan juga posko semuanya. Kemudian untuk persediaan energi primer untuk gas di atas dari 9 hari, BBM di atas 9 hari, kemudian juga batu bara secara average di atas 19 hari operasi. Jadi kondisi saat ini dalam kondisi aman. PLN memprediksi pada masa mudik Lebaran tahun ini akan ada peningkatan pengguna mobil listrik 1,6 kali lebih banyak dibandingkan Lebaran tahun lalu yang mencapai 19.852 unit. Untuk mendukung masyarakat pengguna kendaraan listrik, PLN mengganti slow charging menjadi ultra fast charging. Pemirsa, puncak arus mudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km. Bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 16 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Yang setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jembrana yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus.
ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Berbagai macam barang dibawa pemudik untuk pulang ke kampung halaman mulai dari kandang burung hingga gas LPG. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan para pemudik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Keranggaksan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan siang hari ini? Ya baik Priska dan selamat siang pemirsa. Kali ini kami melaporkan langsung bagaimana situasi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Keranggaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Yang mana kawasan ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan terutama di jalur Pantura, Jawa Barat. Memasuki H-4 Lebaran, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini yaitu dari Jakarta ya akan menuju ke Jawa Tengah terpantau mengalami peningkatan yang stabil. Meski terjadi lonjakan arus, hingga saat ini lalu lintas di Simpang Keranggaksan masih dalam kategori ramai lancar. Antrean kendaraan hanya terlihat pada saat traffic light, namun dalam satu kali tarikan selepasnya kembali lancar. Simpang Keranggaksan ini merupakan karakteristik yang cukup unik karena menjadi pertemuan antara arus pemudik jarak jauh dengan aktivitas warga lokal, terutama dari kota yang menuju ke pusat kota Cirebon. Titik kerawanan yang perlu diwaspadai adalah kepadatan di sekitar area Terminal Harjamukti, serta adanya aktivitas putar balik atau U-turn yang kerap memicu perlambatan kecepatan. Pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota telah menyiagakan sebanyak 7 pos pengamanan atau pos pam Keranggaksan, 1 posko utama dan juga 1 posko pelayanan selama 24 jam penuh untuk memastikan tidak ada penumpukan kendaraan yang mengunci di tengah persimpangan. Terkait rekayasa lalu lintas, petugas juga telah melakukan penutupan di sejumlah titik putar atau U-turn liar di sepanjang jalur bypass untuk meminimalkan hambatan lalu lintas. Selain itu, jika terjadi kepadatan di jalur arteri akibat imbas dari one way di jalan tol, petugas nantinya akan menerapkan sistem tarik ulur manual pada lampu lalu lintas guna memprioritaskan arus mudik dari arah barat. Dan pemirsa, Cirebon seringkali dianggap sebagai titik lelah bagi pemudik yang berangkat dari Jabodetabek. Oleh karena itu kami menghimbau para pemudik terutama pengendara roda 2 yang mendominasi arus lalu lintas untuk tidak memaksakan diri. Jika konsentrasi mulai menurun, manfaatkanlah posko kesehatan atau rest area yang tersedia di sepanjang jalur bypass. Kami juga masih menemui pemudik yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi saat jalanan terlihat lengang. Dan harap diingat bahwa jalur Pantura Cirebon ini memiliki banyak persimpangan kecil, maka tetaplah waspada dan jangan abai terhadap rambu-rambu yang ada. Dan untuk mendukung kelancaran arus balik operasi ketupat 2026, Polri menghadirkan program mudik Bali gratis presisi 2026 dengan moda transportasi bus. Pendaftaran offline di Samsat DKI, Satpas SIM dan Satpas dan Mogot yang dibuka sejak 14 hingga 17 Maret 2026 mendatang. Dengan keberangkatan pada 18 Maret 2026 dari lapangan presisi Polda Metro Jaya. Ayo sama-sama memanfaatkan program ini demi perjalanan yang aman dan nyaman. Mudik aman, keluarga bahagia. Dan pemirsa, mari kita tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 1506 atau dapat melalui WA kami yaitu di 0858 71506 atau dapat mengakses Instagram yaitu di korlantaspolri.ntmc.
Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Simpang Kanggraksan, Cirebon, Jawa Barat. Kembali ke Priska, silahkan. Ya, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda dari kawasan Kanggraksan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga yang didominasi nelayan kurang mampu di Cilacap, Jawa Tengah rela berdesakan demi mendapat sembako gratis dan uang tunai. Sebanyak 500 paket dibagikan dan ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Ratusan warga rela berdesakan demi sembako gratis dan bantuan uang tunai di Aula Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang didominasi emak-emak ini rela mengantre berjam-jam. Bahkan sejumlah balita yang dibawa orang tuanya menangis akibat terjepit. Sebanyak 500 paket gratis dibagikan kepada warga berisi beras, gula, minyak goreng, serta uang tunai ludes dalam waktu kurang dari 1 jam. Warga mengaku senang mendapatkan paket sembako gratis di tengah sulitnya ekonomi jelang Lebaran. Ya, bersyukur, terima kasih bantuan, alhamdulillah. Nyari ikan kan dapat, susah, lagi susah. Bagi nelayan kecil semuanya yang merasakan dampaknya. Kalau musim-musim angin, barat itu memang hal yang sangat prihatin untuk nelayan-nelayan semuanya. Pembagian sembako gratis ini diharapkan bisa membantu meringankan beban warga, khususnya para nelayan yang kesulitan melaut akibat cuaca ekstrim. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sibuk menyiapkan menu untuk hari raya nanti. Salah satu yang paling diburu adalah lemang, makanan khas tradisional Melayu yang terbuat dari beras ketan. Jelang Lebaran, warga mulai sibuk menyiapkan makanan untuk hari raya nanti. Salah satunya adalah ini. Lemang, makanan khas tradisional Melayu yang selalu diburu pembeli setianya. Lemang merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama santan di dalam batang bambu berongga yang dipanggang di atas api. Proses ini menghasilkan aroma asap yang khas serta tekstur yang lembut. Salah satu tempat usaha pembuat lemang mengganti daun pisang dengan daun lerek agar hasil nasi lemang lebih mudah dikeluarkan dari bambu. Meski sudah lama, lemang menjadi makanan yang tidak pernah kehilangan popularitasnya dan selalu dinanti terutama saat Lebaran. Bahkan warga rela mengantri sampai malam hari untuk bisa mendapatkan lemang untuk disajikan pada hari raya nanti. Pemirsa, ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk Lebaran. Namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu sus klepon. Seperti apa? Berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga. Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini.
Tapi karena kan yang kita tahu shu atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah, ini dipakai isian klepon, rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia. Apalagi ada isian gula merahnya ini benar-benar bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat Choclepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa. Maka jadilah jajanan Choclepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus tackling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya, masih ada gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, Choclepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah suasana khusyuk Ramadan, komunitas Muslim Sufi di Mexico City menggelar doa bersama memanjatkan harapan perdamaian bagi masyarakat di Timur Tengah yang kini dilanda perang. Komunitas Muslim Sufi di Mexico City menjalankan Ramadan dengan cara yang penuh makna, memanjatkan doa bagi perdamaian dunia, khususnya bagi masyarakat di Timur Tengah yang dilanda perang. Para jamaah berkumpul untuk salat berjamaah, berbuka puasa, menyanyikan musik spiritual, hingga melakukan ritual suci sama, tarian meditasi berputar yang menjadi tradisi dalam praktik tasawuf. Pemimpin komunitas Sufi setempat, Syekh Aminah Teslima Jerahi, mengatakan doa mereka ditunjukkan bagi semua orang yang menderita akibat kekerasan dan perang. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, mira, lo único que sí te puedo decir es que sí creo que si hay un pueblo en este mundo preparado para hacer frente a esta calamidad es Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, komunitas ini berharap doa dan spiritualitas dapat membawa harapan, serta mengingatkan bahwa perdamaian adalah kebutuhan seluruh umat manusia.